Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Dimanapun kita berada, saya percaya kebaikan, kemurahan, kasih sayang, anugerah dan berkat Tuhan turun dengan limpahnya bagi kita anak-anaknya. Dalam anugerahnya bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hanas DTH, dalam program Reministry, kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya sudah menyampaikan di bagian pertama bahwa togetherness in Jesus Christ, menurut 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan 20, dicirikan dengan dua hal. Pertama, togetherness ditunjukkan dengan saling menyatukan hati. Kedua, togetherness ditunjukkan dengan saling mengefektifkan. Togetherness in Jesus Christ di bagian kedua ini menggunakan teks 1 Korintus 12 ayat 21 sampai dengan 31. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malah justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberi penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, togetherness in Jesus Christ dari 1 Korintus 12 ayat 21 dengan 31 ini ingin menampilkan beberapa hal penting kepada kita. Yang pertama, togetherness ditunjukkan dengan saling membutuhkan. 1 Korintus 12 ayat 21 sampai dengan 26 menyatakan hal tersebut, bahwa anggota tubuh Kristus mutlak saling membutuhkan, sehingga harus menghargai untuk memberikan apresiasi. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, 1 Korintus 12 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-26. Mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malah justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan, saling peduli, saling prihatin. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita.
it's very clear bahwa mutlak tidak bisa tidak. Setiap anggota tubuh saling membutuhkan. Karena saling membutuhkan itu, maka tidak bisa tidak. Harus ada penghargaan atau apresiasi yang diberikan kepada setiap anggota tubuh. Semua anggota tubuh penting karena saling membutuhkan. Anggota tubuh yang paling lemah justru yang paling dibutuhkan. Semua anggota tubuh tersistem karena diciptakan Allah begitu rupa. Luar biasa. Di mana diberikan penghormatan khusus kepada kurang yang terhormat, diberi perhatian khusus kepada yang kurang elok. Mengapa ini sangat penting? Supaya menjadi utuh, ada dalam kebersamaan, dan bisa saling caring. Dengan demikian, kebersamaan akan menjadi kuat karena adanya perlakukan ataupun juga tindakan prioritas suatu penghargaan kepada tim atau anggota tubuh di dalam pelayanan, bahkan yang kurang terhormat sekalipun. Saudara, dalam pelayanan kita harus mampu menerima rekan sekerja kita, bahkan yang lemah atau yang kurang berpotensi sekalipun. Tetap menghargai orang atau pribadi yang kelihatannya kurang terhormat atau kurang memberi pengaruh. Dengan demikian, saudara, kerjasama itu menjadi kuat dan potensi itu semakin terlihat. Akibatnya pengaruh yang besar pun juga dapat diberikan. Ini penting buat kita sebagai pelayan Tuhan. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita harus saling bekerja sama, tolong menolong. Tidak bisa tidak, karena ini menjadi keinginan atau hati Allah. Galatia 6 ayat 22 berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu mendukung Kristus. Dalam menghadapi pergumulan pelayanan, kehidupan sehari-hari, kita harus tolong menolong. Yang dilakukan dengan rendah hati, lemah lembut, sabar untuk membangun kepentingan kerajaan Allah. Kita harus saling berbuat baik, saudara, terutama kepada saudara seiman. Galatia 6 ayat 10 berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Togetherness in Jesus Christ. Yang kedua adalah togetherness ditunjukkan dengan saling memaksimalkan karunia. Ini bicara tentang tanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam 1 Korintus 12 ayat 27 sampai dengan 31. Umat Allah yang diberkati Tuhan, firman Allah berkata demikian, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapatkan karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah, istilah yang dipergunakan zelote, bersemangatlah, atau hendaklah kalian terus-menerus bersemangat atau berusahalah untuk memperoleh karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, setiap orang percaya pasti diberi karunia. Setiap orang percaya pasti mendapatkan kesempatan untuk melayani dengan karunia yang Tuhan berikan. Setiap orang percaya harus menyadari bahwa penting sekali untuk melihat di atas karunia masih ada yang lebih unggul, yang disebut dengan kasih. Kasih merupakan pengikat kekuatan
yang membuat pelayanan kita semakin maju. Orang yang punya karunia yang luar biasa tanpa kasih merupakan sesuatu yang kurang menguntungkan. Mengapa? Karena semestinya kasih mengungguli karunia dari kehidupan setiap orang percaya. Karunia yang berbeda digunakan untuk melayani. Dikatakan ada yang rasul, nabi, pengajar, mengadakan mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, berkata-kata dalam bahasa roh. Tujuannya tidak ada lain. Semua karunia itu adalah untuk melengkapi tubuh Kristus, agar tubuh Kristus mencapai tingkat pertumbuhan rohani yang sesuai dengan kehendak Allah. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali bahwa di dalam jemaat Allah tetapkan orang-orang yang luar biasa untuk terlibat di dalam pelayanan. Dikatakan jelas sekali dalam 1 Korintus 12 ayat 28 sampai dengan 29. Semuanya diberi karunia untuk kepentingan membangun tubuh Kristus untuk suatu kedewasaan di dalam Tuhan. Kita tidak boleh iri kalau kita tidak memiliki karunia seperti orang lain yang tampaknya jauh lebih menonjol daripada karunia yang ada pada kita. Tapi ingat baik-baik, kesempatan melayani adalah merupakan kesempatan terbaik yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita bisa eksis di dalam pelayanan. Setidaknya kita memiliki karunia melayani. Kita pasti diberikan karunia, kemampuan khusus untuk melayani Tuhan. Dan kita harus mensyukuri, kita harus berbesar hati atas potensi kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita untuk melayani. Ingat, jangan iri, jangan rendah diri, jangan bandingkan karunia yang Tuhan berikan kepadamu dengan orang lain. Jangan merasa bahwa karunia yang pada orang lain lebih oke, lebih unggul dibandingkan dengan yang ada pada diri saya. Karunia rohani diberikan kepada kita masing-masing dalam pelayanan, merupakan kedaulatan Allah. Jadi ketika karunia-karunia tertentu diberikan, itu merupakan kedaulatan Allah yang diberikan kepada orang-orang tertentu untuk membangun tubuh Kristus. Itu sebabnya kita harus melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Kita melayani Tuhan dengan memaksimalkan waktu yang ada. Seperti yang dinyatakan dalam Yohanes 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siap. Artinya masih ada waktu, masih ada kesempatan. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Ada peringatan yang begitu keras. Kalaupun kita diberi karunia rohani yang begitu luar biasa dalam melayani pekerjaan Tuhan, semuanya harus digunakan didasarkan pada kasih kepada Allah dan sesama. Sebab jika tidak demikian, maka pelayanan kita tampaknya yang luar biasa itu sesungguhnya tidak memuliakan atau tidak berkenan kepada Allah. Togetherness in Jesus Christ bukan hanya ide atau mimpi, tetapi pasti menjadi kenyataan bila kita melakukan 4 hal. Pertama, togetherness ditunjukkan dengan saling menyatukan hati. Artinya saling menerima perbedaan dengan tulus untuk keutuhan dan kesatuan dalam pelayanan. Kedua, togetherness ditunjukkan dengan saling mengefektifkan. Artinya harus memiliki keterampilan penuh atau skill. Ketiga, togetherness ditunjukkan dengan saling membutuhkan. Artinya saling memberikan apresiasi atau penghargaan, terutama kepada yang kurang berpotensi
atau kurang memberi pengaruh. Keempat, togetherness ditunjukkan dengan saling memaksimalkan karunia, artinya bertanggung jawab atau tidak lalai menggunakan karunia dalam pelayanan yang harus didasarkan pada kasih kepada Tuhan dan sesama. Haleluya, Tuhan memberkati Immanuel. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya